Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo marah besar soal bagaimana mengolok-olok pedagang kaki lima, jual es teh dan sebagainya. Nampaknya sekarang menjadi viral ya terkait dengan Gus Miftah ya, seolah-olah dan merendahkan, mengolok-olok di situ soal penjual es teh ya, soal kata-kata goblok ya. Kalau candaan apapun ya silahkan. Saya termasuk yang suka kepada Gus Miftah dengan ceramah-ceramahnya begitu kan. Tapi ketika beliau mengatakan kata-kata goblok, dan itu saya kira ya bukan menjadi panutan sebagai pendakwah di situ. Dimanapun para ulama, para kiai, siapapun di situ begitu kan, tidak pernah rasanya ya kalau punya etika besar, moralitas yang baik, tidak pernah rasanya mengatakan kata-kata goblok ya. Prabowo sampai-sampai marah begitu kan ya. Prabowo sampai-sampai marah. Prabowo menghormati satu sama lain, apalagi pedagang kaki lima, apalagi penjual es dan sebagainya. Benar-benar luar biasa etika Prabowo terhadap rakyat kecil. Ya, justru para pembantu-pembantu Prabowo inilah yang kemudian saya kira harus introspeksi diri ya. Maka dengan akhirnya ya kabarnya Gus Miftah ini sudah minta maaf ya, kabarnya sudah minta maaf ya, karena karena ucapan yang salah ya. Yang namanya minta maaf kita harus hormati begitu, dalam artian ya memaafkan, tapi jangan sampai ulangi lagi. Nah inilah yang kemudian menjadi introspeksi diri begitu. Kata-kata goblok itu tidak pernah, jangan sampai diungkapkan oleh para mubaligh, para penceramah di situ. Justru kalau Gus Miftah mengatakan seperti itu, justru ini blunder kepada dirinya sebagai ustadz ya. Makanya banyak muncul narasi-narasi yang kemudian hari ini kabarnya seorang Prabowo ini marah besar begitu kan ya, mengolok-olok seperti itu, dijadikan bahan candaan. Bukan candaan ini di luar batas begitu kan. Candaan Gus Miftah ini sudah di luar batas. Mereka tertawa sana sini begitu kan ya. Sedangkan dia penjual es teh di situ tercengang begitu kan, seolah-olah bagaimana. Padahal kita lihat saja dari beberapa pengakuan ya dari penjual es teh ini begitu kan ya, pengakuannya di situ satu malam hanya mendapatkan 10.000. Bayangkan 10.000 bos. Jadi bagaimana dengan rakyat kecil yang jual sana sini, yang begitu mulianya, yang ditunggu oleh anak dan istri di rumah di situ, hanya dapat 10.000, malah menjadi viral, diolok-olok seperti itu, seolah-olah Gus Miftah merendahkan harga dan martabat penjual es di situ. Dan inilah yang kemudian candaan di luar batas. Dan sekarang ya perlu saya sampaikan, kabarnya Gus Miftah sudah minta maaf ya. Jadi clear semuanya, tidak ada masalah begitu kan. Jangan diungkit-ungkit lagi karena sudah minta maaf. Tapi sayang, permintaan maaf di situ ya hanya lewat media sosial ya. Seandainya Gus Miftah ini datang kepada orang yang kemudian diolok-olok itu, minta maaf di situ, saya kira masyarakat Indonesia begitu kan ya akan mengembalikan kepercayaan kepada Gus Miftah. Seharusnya datangnya aja begitu kan. Inilah ya, Prabowo harus bertindak di situ. Siapapun yang punya salah, siapapun melakukan kesalahan, para pembantu-pembantu Prabowo harus datang kepada orangnya, harus minta maaf di situ ya. Seperti Kapolri, TNI, kalau ada masalah kepada anak buahnya, dia datang ke rumahnya, minta maaf di situ sebagai bentuk kepercayaan. Jadi artinya apa? Sebagai bentuk akhlak yang mulia di situ sebenarnya itu begitu kan? Ya, yang paling penting akhirnya untuk datang kepada keluarga-keluarga mereka. Sangat-sangat disayangkan pernyataan Gus Miftah ini. Kabarnya begitu kan ya, dari
orang-orang yang baik kabarnya sudah terkumpul 18 juta 29.000 ya, kabarnya akan membantu ya pedagang es teh di situ ya, kabarnya ya sudah terkumpul 18 juta katanya begitu kan ya. Apa artinya? Artinya banyak orang-orang yang kemudian ya membantu ya, kasihan banget kepada jual es teh ini. Terkumpul 18 juta dalam waktu sekitar 2 jam. Bukti beliau memuliakan oleh banyak yang baik ya, masih banyak di negeri ini. Oleh Zulfikar Akbar. Wah, ngeri-ngeri sedap ini. Artinya apa? Artinya orang-orang jualan seperti itu kan hanya mencari nafkah, sesuap nasi dan sebagainya demi keluarga, demi membutuhkan uang begitu kan. Karena kita lihat saja lapangan pekerjaan hari ini sudah susah cari kerja sana sini. Jualan seperti ini justru kita hormati. Jualan seperti ini begitu kan. Justru mereka punya tanggung jawab kepada keluarga sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah. Walaupun satu malam kabarnya mendapatkan 10.000. Ya Allah. Ya ini kita lihat saja. Artinya ya kalau kita bandingkan dengan Ustadz Abdul Somad, mereka justru para pedagang-pedagang di situ begitu kan ya dipanggil. Ya dipanggil untuk apa? Untuk ya datang lalu kemudian dibeli semuanya, diborong semuanya di situ. Ya bahkan dikasih uang 100.000. Nah, inilah yang kita harus muliakan pedagang kaki itu begitu kan. Satu sisi dapat barokahnya majelis, satu sisi mereka dapat jualannya. Karena apa? Karena demi keluarga, demi anak yang dinanti, demi istri yang di rumahnya sedang menanti suaminya sudah dapat berapa. Nah, inilah ya Gus Miftah ini kesalahan besar ya. Kesalahan besar menurut saya sehingga banyak orang yang berbondong-bondong situ datang begitu kan untuk menunjukkan apa yang ia renungkan hari ini ya. Mau bagaimanapun kita lihat saja yang terjadi selama ini ya. Bahkan dari ketua MUI ya Kiai Holil Nafis ini semprot Gus Miftah, jangan ya mengolok-olok orang yang sedang mencari rizki di situ. Jadi saya kira ya persoalan-persoalan ini segera dituntaskan ya, apalagi kabarnya Prabowo ini marah besar soal bagaimana seolah-olah merendahkan harkat dan martabat ya rakyat Indonesia yang sekarang ini begitu kan ya, lagi apalagi masalah soal rakyat kecil ya, dan tidak hanya itu. Kabarnya begitu kan ya, orang yang jual ST ini kabarnya ada yang memberitakan ya, ada yang kemudian ada di di X begitu kan ya. Kabarnya ada salah satu orang pengusaha, yaitu kalau nggak salah travel atau apa begitu kan ya, menyampaikan ya bahwa dia akan mengumrohkan. Kabarnya begitu kan ya. Kita tunggu saja begitu apakah benar atau tidak, tapi yang jelas bagi kami adalah hal-hal kayak begituan siapapun orangnya jangan sampai mengolok-olok siapapun. Ya Prabowo kabarnya marah besar masalah soal-soal kayak beginian begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung ini menjadi tamparan keras kepada siapapun untuk selalu berhati-hati ya siapapun orangnya. Dan kabarnya dari wajah dari wajah apa yang kemudian dilakukan oleh penjual tukang ST ini, nampaknya dia ya tidak sedih apapun, mereka santai ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kan ya. Masalah soal-soal kayak beginian, dan bahkan tercengang begitu ketika Gus Miftah mengatakan seperti itu. Mau bagaimana lagi? Di atas kepala mereka berat, ada berapa di situ begitu kan ya. Coba kita baca, ya kita lihat ya. Dari bapak ini begitu kan ya, setelah dikatain seperti itu mereka merenung, mereka nampaknya sedih ya. Dari atas jualan ini diisi berapa ya, ada berapa es teh di situ, ada berapa air di situ. Saya kira ini yang seharusnya untuk menjadi pendakwah kepada siapapun harus berhati-hati betul. Kalau mau candan silakan, nggak ada masalah. Tapi kan bukan kata-kata goblok, kata-kata bodoh dan sebagainya. Ini kan nampaknya Gus Miftah ini tidak jera begitu kan ya, sering
bercanda, tapi sekali ini candanya kelewatan ya. Candanya masalah soal goblok-goblok itu. Orang itu bercanda silahkan, apapun yang kita lakukan silahkan, tapi dengan kata-kata goblok, kata-kata kasar ya, ini jangan diungkapkan kepada publik. Karena mereka adalah sebagai tokoh, karena dia sebagai tokoh, karena beliau adalah sosok yang namanya Gus begitu kan ya. Ya, makanya etika itu sampai kapanpun, moralitas dan sifat seseorang itu pasti ya tidak lepas yang namanya salah dan salah ya. Karena kita lihat saja bahwa yang ada saat ini begitu kan ya, yang ada saat ini justru ayolah kita bersama-sama. Prabowo memuliakan itu pedagang-pedagang itu begitu kan. Kabarnya Prabowo ini marah besar ya, marah besar masalah soal-soal kayak begituan. Makanya Gus Miftah sudah memberikan klarifikasi ya, semoga aja nanti begitu kan ya. Diterima dan permintaan maaf diterima oleh masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.